Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fa'idata wal istifada wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa' wal hasanata masuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa hamadana bi asrari fid dharain amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syamailir Rasul. Kita masih berada di fasal yang membahas tentang tawadhu'nya Rasulullah, dan sekarang akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syamailir Rasul. Wa an Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhuma. Diriwayatkan dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhuma. Qais ini salah satu sahabat dan orang yang mulia, dan Qais ini termasuk orang yang wajahnya tampan. Di wajahnya itu tidak ada jenggot, tidak ada rambut, jadi putih bersih. Padahal orang-orang Arab itu kan rata-rata berjenggot dan wajahnya ada rambutnya. Sampai sebagian sahabat Ansor itu bilang, wadidna an nashtari li Qaisin lihyatan bi amwalina. Kami ini pengen membelikan jenggot kepada Qais dengan harta kami. Karena orang Arab ada rambutnya di wajahnya itu kelihatan lebih tampan, lebih ganteng. Kalau orang Arab itu kan bisa dilihat sendiri, orang Arab itu ada jenggotnya, terus ada rambutnya di wajah. Maksudnya di wajah itu yang area bagian pinggir-pinggir sini, itu lebih ganteng, lebih keren. Tapi ini Qais ini tidak punya, putih, bersih, ganteng. Qala, ini beliau berkata, zarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dikunjungi oleh Rasulullah. Falamma aradal insiraf, ketika Rasulullah ini mau pulang, qarraba lahu Sa'dun himaron. Saat ini ngasih Rasulullah himar sebagai kendaraan. Tahu himar? Apa himar? Sejenis kuda, keledai, tapi yang sejenis kuda yang lebih kecil. Ya, peranakan dari kuda dan apa? Bukan. Itu bighal. Himar ya keledai. Ya, itu dikasih kain, tapi kainnya sudah usang, sudah jelek. Wa ta'alihi biqatifatin faraqiba sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah kemudian tidak mau naik itu karena kain yang dipakai di atas keledai itu jelek? Tidak, Rasulullah tetap naik. Tsumma qala Sa'ad, kemudian saat ini bilang, ya Qais, wahai Qais, ishab Rasulullah, temani Rasulullah itu. Kemudian Qais ini tidak mau. Tidak maunya kenapa? Kira-kira kenapa tidak maunya Qais ini untuk bareng naik keledai bareng sama Rasulullah? Qais ini tidak mau disuruh Sa'ad. Kira-kira alasannya apa? Takut tidak sopan. Ya, diantaranya salah sempit, takut cangkolang, takut tidak sopan. Takut tidak bisa jaga adab bersama Rasulullah. Tidak mau. Bukan karena menolak perintah, tapi karena menjaga adab. Kemudian mana tadi? Qala Qais faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irkab, ayo naik, kata Rasulullah itu. Fa abaitu, aku tidak mau. Padahal itu yang nyuruh adalah Rasulullah, tapi karena
karena pengen menjaga adab, beliau tidak mau. Jadi kadang-kadang orang tidak mau itu ya harus dijelaskan dulu alasannya apa. Misal satu contoh, misalnya sama gurunya bareng, misalnya disuruh, misalnya kamu duduk di depan. Ndaknya itu karena apa? Karena menjaga adab, apa karena ndak mau melaksanakan perintah gurunya? Itu harus diperjelas. Ketika itu sudah jelas, yang penting sama-sama punya alasan. Kalaupun harus di depan, berarti dia lebih mendahulukan perintah. Tidak apa-apa, asal punya alasan masing-masing, mendahulukan perintah. Itu tidak ada masalah. Kadang-kadang misalnya kalau dalam satu forum, satu acara disuruh doa, padahal ada yang lebih tua, ada yang lebih sepuh, bisa jadi itu gurunya. Tapi kalau alasannya ini perintah dari guru saya, silakan. Jadi kadang-kadang sebagian orang itu punya dua madhab. Ada yang lebih mendahulukan imtitsalul amr, menjalankan perintah. Ada yang lebih mendahulukan mura'atul adab. Yang penting semua itu punya alasan masing-masing. Tidak mau karena takut tidak bisa menjaga adab. Faqala imma antarkaba wa imma anton sorif. Kamu ini mau naik apa enggak, kata Rasulullah. Kalau kamu mau naik, silakan naik. Kalau kamu enggak mau naik, ya silakan ke sana, tapi kamu enggak sama saya. Nah, dirayu sama Rasulullah. Kalau kamu enggak naik, ya silakan, enggak apa-apa ke sana. Tapi kamu nanti enggak balik sama saya dan naik bareng saya. Akhirnya apa? Jawaban dari Qais, fansaraftu. Aku kemudian ikut Rasulullah. Ini satu kesempatan. Kita bisa satu mobil dengan orang mulia saja itu, masya Allah, apalagi ini berdekatan naik apa namanya, naik hewan, itu kan berdempetan, masa iya? Satunya di depan, satunya agak ada jarak ke belakang. Nah kan susah. Naik sepeda motor saja itu harus berdekatan. Kalau naik mobil mungkin masih ada jarak, tapi ini naik kendaraan yang namanya himar. Apa dari segi tawaduknya dari mana? Beliau tidak gengsi. Menaiki satu himar, dinaiki dua orang. Itu tidak gengsi. Beliau itu tawaduknya dari situ. Makanya beliau itu adalah Sayyidul Mutawaddiin. Rajanya, pemimpinnya orang-orang yang tawaduk. Kemudian wa fi riwayatin irkab amami. Kata Rasulullah, kamu duduk di depanku. Fasahibud dabah aula bi muqaddamiha. Orang yang punya kendaraan ini lebih berhak untuk duduk di depan. Dan ini seperti ini juga perlu untuk ditiru. Misal satu contoh, ada orang yang punya kendaraan misalnya mobil begitu. Orang yang ikut itu sudah semestinya setinggi apapun pangkatnya, setinggi apapun derajatnya, semulia apapun orangnya, mempersilakan dulu kepada yang punya, karena dia yang lebih berhak. Kecuali yang punya ini tadi itu menjaga adab dan macam-macam. Oh, saya tidak pantas, ada orang alim, ada orang soleh, ada guru saya, tidak apa-apa di depan. Begitu harus mempersilahkan, karena itu adalah punya orang lain. Wa fil mawahib anil muhib at-Tabari annahu sallallahu alaihi wasallam raqiba himaron uryan ila Quba. Pernah Rasulullah itu menaiki himar uryan. Apa artinya uryan? Telanjang. Gimana namanya telanjang? Maksudnya ada pelananya. Itu namanya telanjang. Ini tidak bisa dinisbatkan kepada manusia. Karena manusia itu ya harus ada pakaiannya. Maksudnya telanjang itu ya semua hewan itu telanjang, tidak ada yang pakai baju. Maksudnya tidak ada pelananya itu, tidak ada apa namanya istilahnya, tidak ada kursinya itu. Rasulullah pernah suatu hari naik himar menuju ke Quba. Mana itu Quba? Suatu tempat di Madinah, itu namanya Quba. Ada di Madinah itu ada namanya Quba. Wa Abu Hurairah ma'ahu, dan sedangkan Abu Hurairah ini bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ahmiluka, wahai Abu Hurairah, apakah kamu mau
saya bonceng pakai himar ini. Apa jawaban Abu Hurairah? Masyita, terserah engkau wahai Rasulullah. Abu Hurairah ini siapa? Ya salah satu, ya termasuk juga perawi yang meriwayatkan banyak hadis. Apakah kamu mau saya bonceng? Kata Abu Hurairah, masyita, terserah engkau wahai Rasulullah. Kemudian qala irkab, ayo kamu naik. Hanya Abu Hurairah ini naik ke atas himar. Awasaba Abu Hurairah liyarkab falam yakdir, tapi tidak bisa. Abu Hurairah tidak bisa naik, kan sambil pegang Rasulullah itu. Akhirnya fastamsaka bi Rasulullah fawaqa'a, akhirnya jatuh, kedua-duanya jatuh. Mau naik tidak bisa, akhirnya kan pegangan Rasulullah itu. Setelah pegangan Rasulullah ternyata semuanya jatuh. Kemudian summa raqiba sallallahu alaihi wasallam summa qala, kemudian Rasulullah naik. Mungkin lebih tinggi Rasulullah atau bagaimana saya tidak tahu. Pokok intinya itu jatuh. Gambaran saya jatuh itu berarti kemungkinan posturnya kurang tinggi. Jadi atau bisa ketarik juga. Kemudian Rasulullah naik ke atas himar itu, tsumma qala ya Abu Hurairah ahmiluka. Kamu mau saya bonceng? Dan Abu Hurairah Rasulullah tidak marah sama sekali. Kamu mau saya bonceng? Jawaban Abu Hurairah apa? Masyita, terserah engkau wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, irkab, ayo naik. Falam yakdir Abu Hurairah ala dzalik. Abu Hurairah tidak bisa naik lagi. Fata'allaqa bi Rasulillah, kemudian bergantung kepada Rasulullah, ya dipegang itu tangannya Rasulullah. Fawaqa'a jami'an, jatuh lagi kedua-duanya itu. Jatuh lagi. Ya ibarat orang mau naik kalau sekarang itu. Ya naik sepeda atau naik apa. Kalau naik mobil susah digambarkan. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah. Setelah itu Rasulullah naik lagi. Ya Abu Hurairah ahmiluka. Ya wahai Abu Hurairah, kamu mau saya bonceng? Rasulullah tidak ada ekspresi marah, tidak ada ekspresi kesel dan lain sebagainya. Mau saya bonceng? Itu sudah yang ketiga kalinya. Tapi karena Abu Hurairah ini tidak enak sama Rasulullah lah. Walladzi ba'atsaka bil haq, demi Allah yang mengutusmu dengan hak, la ramaitu kasalian, tidak mungkin aku menjatuhkanmu yang ketiga kalinya, tidak mungkin. Itu Rasulullah itu biasa seperti itu. Coba kalau sekarang ya, sudah tidak usah. Ini bikin ribet aja. Misalnya disuruh naik sepeda, tidak bisa. Suruh naik lagi, tidak bisa, kedua-duanya jatuh. Ini bikin rusak kendaraan, juga bikin ini ruwet, tidak usah. Rasulullah ketiga kalinya tetap ditawari. Itu bagian dari ketawaduannya beliau. Padahal yang ditawari itu orang yang ada di bawahnya. Rasulullah tetap orang yang paling mulia, yang ditawari adalah yang ada di bawahnya. Sehingga kalau kita mengidolakan orang yang rendah hati, Rasulullah itu muaranya ada pada diri Rasulullah. Yang lain mungkin dia rendah hati, tawadhu, tapi pemimpinnya orang-orang yang tawadhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa dzakara at-Tabari aidan, diriwayatkan oleh Imam at-Tabari, annahu alaihi salatu wassalam kana fi safarin wa amara ashabahu bi islahi syatin. Pernah Rasulullah itu melakukan satu perjalanan, kemudian ingin dipersiapkan untuk masak-masak kambing. Kemudian salah satu dari sahabatnya berkata, ya Rasulullah alayya dabhuha, ya Rasulullah aku yang bagian nyembelih. Kemudian sahabat yang lain berkata, ya Rasulullah alayya salhuha, aku yang bagian setelah disembelih diapakan? Istilahnya? Ya pokoknya yang bagian ngurusi setelah disembelih itu. Ada sebagian sahabat yang bilang begitu. Kemudian ada sahabat yang lain yang berkata, alayya tabkhuha, ya Rasulullah aku yang bagian masak. Coba kita lihat ekspresi Rasulullah, sikap Rasulullah gimana? Betapa tawaduknya beliau. Apakah ya sudah lengkap berarti aku tinggal nunggu, aku tinggal makan misalnya. Apakah seperti itu? Tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alayya jam'ul hatab, aku yang bagian nyari kayu. Coba bayangkan, orang semulia itu, aku yang bagian nyari kayu. Ini kan sudah ada bagiannya masing-masing. Kamu bagian nyembelih, kamu bagian
jagal, motong-motong, nguliti. Yang bagian ini sudah ada yang bagian masak, aku yang bagian nyari kayu di hutan. Kemudian sahabat-sahabat ini karena ta'addub, menjaga adab kepada Rasulullah, ya sama seperti kalau ada acara sama guru-gurunya. Oh, tidak pantas masa iya itu disuruh ngangkat-ngangkat misalnya. Tidak pantas, takut tidak sopan gitu. Waqalu ya Rasulullah nakfikal amal. Kita ini sudah cukup ya Rasulullah, tidak perlu engkau ini. Kita ini sudah cukup. Apa kata Rasulullah? Saking tawadhunya beliau itu. Qad alimtu annakum takfuni. Ya memang saya tahu kalian ini sudah bisa ngatasi semuanya. Untuk ini tidak perlu saya. Walakin akrahu an atamayyaza alaikum. Tapi aku tidak suka, aku ini beda dengan kalian. Coba bayangkan. Berarti kan kalau Rasulullah tidak kerja, tidak ikut sibuk, ada yang berbeda. Aku tidak suka seperti itu. Aku suka sama seperti kalian yang sama-sama bekerja, sama-sama ngurus, sama-sama mempersiapkan untuk makan kambing ini. Itu sekelas Rasulullah itu. Aku tidak mau terlihat berbeda dengan yang lain. Maka seperti itu tidak bagus memang. Rasulullah tidak suka begitu. Misalkan di pondok, waktunya bersih-bersih. Ada sebagian, padahal ini untuk umum, semua santri wajib, baik bagi santri maupun bagi pengurus ataupun ustazah misalnya. Tapi ada yang biasa, Rasulullah tidak suka begitu. Ikut menyiapkan mengumpulkan kayu. Apa kata Rasulullah? Fa innallaha subhanahu wa ta'ala yakrahu min 'abdihi ayyarahu mutamayyizan baina ashabihi. Allah itu kata Rasulullah tidak suka ngelihat hambanya itu berbeda dengan yang lain. Berbeda dalam hal terlalu mencolok perbedaannya, padahal yang lain juga bekerja seperti itu. Bukan berarti berbeda di sini ini misalnya yang lain maksiat dia ibadah ya bagus berbeda. Tapi dalam segi konteks yang seperti cerita ini, yang dalam hal sama-sama boleh semuanya. Dia ada kerja kan tetap boleh juga kan. Tapi berbeda kalau yang lainnya maksiat, yang lainnya dosa, dia berbeda sendiri, dia ahli ibadah, bagus. Paham maksudnya? Paham? Tadi contohnya kan ada yang bagian nyembelih, ada yang bagian nguliti, motong, jagal, ada yang bagian masak. Rasulullah seandainya diam saja tinggal makan, itu berbeda dengan yang lainnya. Rasulullah tidak suka begitu. Diragukan. Kenapa? Dirajakan. Dirajakan. Rasulullah tidak suka begitu. Kata Rasulullah, Allah juga tidak suka melihat hambanya terlihat berbeda dengan yang lain. Allah itu tidak suka. Itu bentuk tawaduknya. Ya kita sendiri memang orang itu kalau naluri santrinya benar-benar ada, pasti akan mengatakan seperti yang dikatakan para sahabat itu. Oh jangan itu jangan. Tidak usah disuruh misalkan lagi masa-masa bareng. Masa iya itu suruh ngulek, suruh motong-motong daging, jangan. Tapi tidak bisa disalahkan, santri tidak bisa disalahkan. Dan misalkan guru itu juga tidak bisa disalahkan karena gurunya juga punya prinsip. Masa iya saya beda sendiri, tidak mau apa-apa, tinggal nyari enaknya saja. Juga sama-sama tidak disalahkan, punya niat dan tujuan yang bisa dibenarkan. Sama-sama dibenarkan. Itu bagian dari ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa dengan orang yang sebegitu baiknya, sebegitu tawaduknya, masa kita tidak bisa cinta? Ya, harus bisa, sangat bisa sekali. Ya Allah, sudah Nabi, sudah Rasul, sudah manusia paling mulia, nyari kayu untuk keperluan masak bersama sahabat-sahabatnya. Makanya santrinya Rasulullah itu tidak disebut tilmid atau tolib, tapi disebut sahabat. Saking akrabnya Rasulullah dengan mereka, makanya disebut sahabat. Seakan-akan seperti temannya sendiri. Saking dekatnya Rasulullah dengan mereka. Makanya Rasulullah ini orang yang sangat dekat kepada siapapun. Wa qala fi syifa an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala wafada wafdun Najasyi faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhdumuhum. Pernah ada utusan dari utusan-utusan Raja Najasyi.
Raja Najasyi ini orang yang awalnya tidak Islam kemudian masuk Islam. Kemudian Rasulullah berdiri untuk berkhidmah kepada mereka. Rasulullah yang melayani. Dan seperti ini memang hal yang baik, terutama dalam hal urusan tamu. Itu memang yang bagus itu. Yang ngurusi itu tuan rumahnya sendiri. Misal yang bawakan air, yang mempersiapkan kue, yang bawa kopi. Ini saya belajar begitu. Saya kadang-kadang kalau nanti biar mbak-mbak yang bawa ke tamu, saya bawa sendiri. Air bawa ke depan, itu ada makan, saya bawa sendiri ke depan. Itu niru Rasulullah. Berkhidmah untuk tamu dan berkhidmah untuk orang lain dengan dirinya sendiri. Faqalu ashabuhu, kemudian sahabat-sahabat Rasulullah ini berkata, "Nakfik, cukup wahai Rasulullah, tidak usah begitu." Kemudian Rasulullah menjawab kepada sahabat-sahabatnya, "Innahum kanu li ashabina mukrimin." Mereka ini sahabat-sahabat yang mulia karena pernah membantu sahabat-sahabat yang lain. Sehingga wa ana uhibbu an ukafi'ahum, aku ingin membalas kebaikan mereka. Orang-orang dari utusan Raja Najasyi ini aku ingin membalas kebaikan mereka karena mereka pernah memuliakan sahabat-sahabat kita ini. Dan di dalam syarah kitabnya ini, wala ikrama a'dhamu min ta'atihi umurahum binafsih. Dan tidak ada kemuliaan yang lebih agung daripada Rasulullah berkhidmat dengan dirinya sendiri. Ini yang melayani langsung Rasulullah. Tidak ada kemuliaan yang lebih hebat daripada itu. Dilayani langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma ji'a bi ukhtihi min ar-radha'ah asy-Syaimah. Pernah Rasulullah itu bertemu dengan saudara perempuannya dari Radha', dari segi satu susuan. Menyusu kepada siapa? Kepada Halimatus Sa'diyah. Halimah itu dulu kan pekerjaannya dulu itu biasa begitu di Arab itu. Tapi terdeteksi dengan sangat jelas. Oh, ini pernah nyusui ini. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Jadi nanti ada hubungan. Oh, ini nanti jadi saudara rodoknya ini. Halimah Sa'diyah ini pernah menyusui seorang perempuan namanya Asy-Syaimah. Sehingga perempuan ini menjadi saudari persusuannya Rasulullah. Pernah didatangkan itu. Tapi Rasulullah tidak tahu ini kalau saudara rodoknya. Fata'arrafat lahu. Kemudian perempuan ini memperkenalkan diri kepada Rasulullah. Setelah memperkenalkan diri dan Rasulullah yakin bahwa ini adalah saudara perempuannya dari segi persusuan, basatalaha ridaahu. Rasulullah menghamparkan ridaknya ini untuk dipakai duduk. Siapa yang duduk? Saudari perempuan dari rodoknya itu. Itu yang mempersiapkan langsung Rasulullah. Padahal ini dari segi rodok. Artinya setiap harinya jarang ketemu, baru ketemu satu kali itu. Tapi bagian dari tawaduknya Rasulullah itu dihentangkan. Misalnya kalau sekarang itu dipasang karpet, dikasih kursi yang bagus. Itu bagian dari tawaduknya Rasulullah. In ahbabti, kemudian ditawari oleh Rasulullah. In ahbabti aqamti indi mukramatan muhabbatan. Kalau kamu mau, kamu tinggal di sini aja di Madinah. Nanti kamu akan dimuliakan dan kamu termasuk orang yang dicintai. Kalau kamu mau. Ini bukan orang asli Madinah. Au matta'tuki, atau kalau kamu tidak mau, kamu pulang. Wal ja'ti ila qaumika. Dan nanti akan aku kasih bekal, akan aku kasih hal-hal yang kamu butuhkan. Tapi kemudian saudari perempuan dari Radha ini memilih fakhtarat qaumaha. Dia lebih memilih balik ke tempat asalnya, tempat kelahirannya. Famattaha, kemudian dikasih bekal sama Rasulullah. Itu padahal baru pertama kali ketemu dengan saudari Radha-nya, saudari satu persusuan. Tapi begitu Rasulullah memuliakan kepada beliau itu bagian dari tawaduknya, memuliakan kepada orang yang biasa-biasa saja. Bahkan dari segi Radha, bukan saudara yang jelas-jelas satu ayah satu ibu gitu, tapi saudara Radha.
Wa qala Abu Tufail, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ana ghulamun. Ada seorang laki-laki namanya Abu Tufail. Ini beliau bercerita, aku pernah melihat Rasulullah waktu itu aku masih kecil, ya antara sekitar 7 tahunan, 7 tahun atau kurang dari 7 tahun. Itu namanya gulam. Karena ada beberapa istilah, ada gulam, ada syab. Syab itu berarti pemuda. Sampai usia berapa pemuda itu? Pemuda dari 15 sampai 35. Dari 15 sampai 35. Kalau sebelum itu Namanya apa? anak-anak usia 1 tahun sampai 15 tahun. Anak-anak. Remaja. Iya, anak-anak. Ya pokoknya itu, kalau masih belum 35 tahun berarti masih muda ya. Masih muda. Aku waktu itu pernah lihat Rasulullah, aku masih kecil, ya sekitar 7 tahunan itu. It akbalat imra'atun hatta danat minhu. Tiba-tiba ada seorang perempuan mendekati kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah membeberkan, menghamparkan ridaknya, selendangnya, ridak seperti ini. Kemudian digunakan untuk duduk. Dulu kan masih belum ada karpet. Fakultu, kemudian anak kecil ini yang namanya Abu Tufail ini tanya, man hadihi, siapa ini wahai Rasulullah? Ummuhul lati ardo'athu. Ini adalah ibu yang pernah menyusui aku. Yang dimaksud adalah Siti Halimah As-Sa'diyah. Dimuliakan oleh Rasulullah. Dan memang begitu, orang-orang yang ada jasa kepada kita harus benar-benar dimuliakan semampu kita. Misalkan ada gurunya datang, ya kita itu seakan-akan mau ada acara besar itu, mau ada acara nikahan dan lain sebagainya. Guru saya mau datang ini, rumah harus bersih, tempat tidur juga harus steril, harus wangi, macam-macam. Masak ya seenak mungkin. Kalau perlu itu tanya dulu kepada haddamnya itu. Biasanya beliau itu suka makan apa, kalau minumnya suka minum apa. Itu hal bagian dari memuliakan orang yang mulia. Begitu. Hal-hal yang terlihat sepele tapi memiliki pahala yang cukup besar. Sebagaimana Rasulullah itu membentangkan ridak atau selendang beliau, kemudian dibuat duduk oleh Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Wan Amr bin Syaib bisaib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana jalisan yauman. Pernah Rasulullah itu suatu hari duduk. Fa aqbala abuhu min ar-radha'ah. Kemudian datang ayahnya dari radha'. Berarti suaminya Halimah As-Sa'diyah. Karena ayah aslinya itu namanya siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini ayahnya dari radha', namanya Haris bin Abdul Uzza. Kemudian Rasulullah itu meletakkan bajunya, digunakan duduk oleh ayahnya. Ayah dari radha' ini, bukan ayah yang asli. Bajunya itu diletakkan, digunakan duduk di sebelah kanan. Tsumma akbalat ummuhu, kemudian ibunya datang. Yang dimaksud adalah Halimah As-Sa'diyah. Akhirnya apa? Fawada'alahu shiqqu thawbihi min janibil akhar. Ditaruh sebelah kiri. Bajunya ini dihamparkan di sebelah kiri dan ibunya ini duduk di sebelah kiri. Tsumma aqbala akhuhu min radha'ah. Kemudian datang saudara rodoknya, saudara laki-laki dari rodoknya itu. Siapa namanya? Namanya Abdullah bin Haris. Rasulullah berdiri karena bajunya sudah tidak cukup, sudah dipakai ayahnya, dipakai ibunya. Berdiri untuk memuliakan. Tsumma qama faqama Rasulullah fa'ajlasahu baina yadayhi, kemudian didudukkan di hadapannya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu berdiri untuk memuliakan orang yang agung, di antaranya adalah saudaranya sendiri. Jadi dalil berdiri, ada orang soleh, ada orang mulia datang, itu sudah dicontohkan sama Rasulullah. Jadi jangan sedikit-sedikit dibilang bid'ah, ini musyrik, ini mengagungkan selain Allah. Ya memang Rasulullah pernah begitu, dan itu tidak bagian dari syirik. Wong kita tetap nyembahnya kepada Allah, sholatnya tetap kepada Allah, kiblatnya tetap ke Ka'bah. Syiriknya dari mana? Wong itu bagian dari penghormatan. Jadi mengagungkan orang Arab itu berdiri. Makanya kenapa kita kalau baca maulid, baik maulid Diba, maulid Habsyi, Simtud Duror atau maulid Diyaul Lami, kenapa
harus ada mahalul qiyam, karena sebelum mahalul qiyam itu bacaannya menjelaskan tentang detik-detik kelahiran Rasulullah. Rasulullah muncul, kita kepada guru kita sendiri ketika lewat kita berdiri, masa kepada Rasulullah kita duduk? Ya lebih pantas, lebih berhak untuk kita berdiri. Coba lihat semua maulid tiba sebelum mahalul qiyam itu menjelaskan detik-detik kelahiran Rasulullah. Kemudian ditutup Rasulullah lahir, misalkan versi maulid Wada'atil Habibah, wada'at lahir Habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan. Rasulullah lahir dalam keadaan sujud, sajidan syakiran dalam keadaan bersyukur, ka'annahul badru fitama, misalkan akan bulan yang begitu sangat sempurna. Kita berdiri. Semuanya, semua maulid begitu. Kalau versi maulid Diyaulami, wa qubaila fajrin abrazat syamsul huda, menjelang fajar, menjelang subuh muncullah syamsul huda, matahari yang bisa menjadi petunjuk untuk umat. Doharul habibu mukarraman wa musona, muncullah doharo itu tampak, habibu yang dimaksud adalah habib, nah Rasulullah, mukarraman dalam keadaan dimuliakan, sehingga kita semuanya berdiri. Kalau versi maulid Al-Habsyi, maulid Simtud Durar, apa itu? Apa itu? Yang versi maulid Habsyi itu? Awal-awalnya gimana? Lupa saya. Jadi Rasulullah berdiri untuk memuliakan saudara dari Raudha. Itu bagian dari tawaduknya beliau. Padahal beliau ini orang mulia. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ila Suwaibah maula Abi Lahab. Rasulullah ini pernah mengirimkan kepada Suwaibah. Siapa Suwaibah? Pernah menjadi budak perempuannya Abu Lahab. Dan ini juga menjadi saudara sesusuan Rasulullah. Pernah Rasulullah itu mengirimkan kepada Suwaibah al-Aslamiyah bisilatin ay nafaqah, dikirimkan nafaqah, kebutuhan-kebutuhan Suwaibah. Wa kiswah, kiswah itu pakaian. Falamma matat, padahal ini saudara rodok saja, bukan saudara kandung. Falamma matat, ketika Suwaibah ini wafat, sa'ala, Rasulullah ini tanya, man baqiya min qarabatiha, apakah masih ada punya kerabat dia? Faqila la ahad, tidak ada sudah wahai Rasulullah. Itu sebegitu pedulinya Rasulullah kepada siapapun yang masih ada hubungan dengan beliau, baik dari segi hubungan darah secara langsung ataupun secara rodok. Jangankan yang punya hubungan, yang membenci, yang mencela, yang melempari batu, yang menghina, sakit, dijenguk sama Rasulullah, ditanyakan. Apalagi orang-orang yang memang punya hubungan khusus dengan Rasulullah. Itu bagian dari ketawaduannya beliau, itu masih ditanyakan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yastabtihu wa yastansiru biso'ali kil muslimin. Rasulullah itu suka meminta pertolongan, meminta agar diberi kemenangan dengan doanya orang-orang fakir. Rasulullah tidak malu begitu, minta doa kepada orang-orang fakir agar diberi kemenangan, agar diberi pertolongan oleh Allah, minta doa kepada orang-orang fakir. Dan memang Rasulullah suka kumpul dengan orang-orang fakir, kumpul suka dengan orang-orang yang miskin. Itu bagian dari tawadhunya Rasulullah. Wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam abidun wa ima. Rasulullah ini punya budak dan punya amah. Amah itu budak perempuan. Coba kita lihat bagaimana tawadhunya Rasulullah. Wa kana la yartafi'u alaihim fi ma'kalin wala malbasin. Rasulullah itu dari segi makanan, dari segi pakaian tidak berbeda dengan budak dan budak laki-laki dan budak perempuannya. Sekelas Nabi, sekelas Rasul, manusia paling mulia, itu tidak pengen terlihat berbeda. Dari makanannya sama seperti budak-budaknya. Kalau sekarang mungkin bosnya itu makannya menunya sama seperti pembantunya. Coba kita lihat
Betapa tawaduknya beliau itu. Padahal budak itu tidak ada harganya, bisa diperjualbelikan, tidak ada nilainya dulu. Pada waktu itu tidak ada nilainya. Rasulullah dari segi penampilan, dari segi makanan, dari segi pakaian, tidak ada bedanya. Layar tafi'u, tidak lebih tinggi daripada budak-budaknya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ma'a khadimihi. Apakah cuma sekedar sama menu makanannya? Enggak. Rasulullah suka makan bareng dengan budak-budaknya itu. Kalau sekarang itu orang makan bareng sama pembantunya, atau santri makan, guru makan sama santrinya, itu biasa Rasulullah. Dengan menu yang sama, tidak ada bedanya. Itu betapa tawaduknya beliau itu begitu. Makanya kita itu kenapa menjadi mulia, setidaknya karena kita punya Nabi yang sangat mulia begitu. Semuanya mulia, dari segi tawaduknya, dari segi semuanya mulia. Akan saya tutup dengan satu riwayat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yajlisu ma'al fuqara. Rasulullah itu suka duduk dengan orang-orang fakir, dan Rasulullah sangat menjauhi duduk dengan orang-orang yang kaya. Bahkan Rasulullah mengatakan, ittaqu mujalasatal mauta. Jauhilah untuk duduk dengan orang-orang yang mati. Orang-orang mati itu orang-orang yang kaya, karena bisa menjadikan hati mati, tidak bersyukur, ngeluh terus. Ya Allah, enak banget itu orang hidupnya, kayaknya dia tidak syukur. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'akilul fuqara wal masakin. Rasulullah suka makan bareng dengan orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan bahkan yang lebih membuat kita itu takjub, wa yafli siyabahum. Rasulullah itu juga kadang-kadang menghilangkan kutu-kutu yang ada di baju itu. Maksudnya baju itu kan ada kutunya biasanya. Itu kalau dimiliki oleh orang-orang fakir itu Rasulullah mau membersihkan itu. Apa tidak tawaduk begitu? Sehingga Rasulullah ini hebat karena Rasulullah adalah pemimpinnya orang-orang tawaduk. Sebagaimana beliau itu mengatakan, man tawaddu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang tawaduk, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan Rasulullah mencontohkan sendiri bahwa beliau mulia di antaranya karena beliau punya sifat tawaduk. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang apa saja yang dilakukan Rasulullah ketika beliau berada di dalam rumah. Ketika di rumah itu beliau ngapain? Kalau kita di rumah lagi HP-an gitu. Lagi WA-an, lagi buka YouTube, buka Instagram. Rasulullah itu gimana nanti? Kalau di rumah itu bagaimana? Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.